Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat azallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab yang ke-19, bab ma jaa fit taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab peringatan keras, bab larangan keras terhadap orang yang menyembah Allah di dekat kuburan orang yang soleh. Fa kaifa idza abadahu. Lebih parah lagi kalau dia menyembah orang soleh tersebut. Jadi ikhwah, maksudnya begini. Ini bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyebutkan tentang menyembah Allah tapi di dekat kuburan. Menyembah Allah tapi dekat kuburan. Jadi bukan menyembah kuburan. Dia sholat di kuburan. Yang disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu dilarang keras. Menyembah Allah di kuburan orang soleh itu larangannya sangat keras. Apalagi menyembah orang solehnya, itu maksudnya ikhwah. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama yaitu fis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha fil ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang dilihat di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia. Karena memang negeri Ethiopia pada waktu itu agama resminya yaitu Nasrani. Dan raja negeri Habasyah yaitu An-Najasyi menerima hijrahnya kaum muslimin, ya, menerima hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Sampai 2 kali kaum muslimin. Kenapa terjadi 2 kali? Ketika tekanan, intimidasi, siksaan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang muslim yang masuk dalam Islam, masuk Islam, terutama para rakyat biasa ataupun para hamba sahaya yang masuk ke dalam Islam, itu jelas mendapat intimidasi, tekanan, pressure, serta azab, siksaan dari tuan-tuan mereka. Ya. Oleh karena itu pada saat itu karena memang sudah sampai pada puncaknya, tak tertahankan lagi oleh sebagian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Berarti kan kalau dari Madinah pergi ke pantai dulu kan harus nyebrang, ya. Nyebrang Laut Merah
barulah dapat negeri Ethiopia. Negeri Ethiopia pada waktu itu, negeri Habasyah disebut, Raja Najasyi dan beragama Kristen. Demikian ikhwah. Ya tentunya ketika mereka sampai di sana, sang raja pun bertanya-tanya tentang agama yang dibawa orang ini apa gitu. Apa agamanya. Dan Raja Ethiopia ini ikhwah, ya, itu orangnya cerdas dan alim. Jadi rata-rata raja pada waktu itu kalau mereka punya agama, dia alim dengan agamanya. Dia sangat mendalami agamanya. Termasuk Heraklius. Heraklius itu dia raja Romawi. Raja Romawi, dia termasuk orang alim di negaranya dalam masalah agama Nasrani itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Raja Heraklius itu, dia bukan hanya ahli dalam agamanya, dia juga ahli perbintangan. Ya, dulu ada yang disebut dengan ilmu nujum. Ilmu nujum ini memperhatikan gerak-gerik bintang, kemudian dikaitkan dengan kejadian di dunia. Nah ini syirik, nggak boleh. Ada ilmu nujum itu ilmu antropologi, ya. Astronomi, antropologi itu apa? Hah? Kalau antropologi apa? Oh budaya, ya salah. Astronomi berarti. Iya. Astronomi ini dia mempelajari gerak-gerik planet, benda-benda langit. Demikian. Kalau dulu waktu saya masih SMP ada planet yang paling jauh Pluto. Nah, sekarang katanya udah ada dapat lagi berapa lagi? Ada yang terakhir. Planet yang juga lebih jauh dibandingkan Pluto. Itu hanya mempelajari benda-benda langit, tidak mengkaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di di bumi. Ya seperti ikhwah zodiak itu kan dari Yunani itu, yang mempengaruhi negara Romawi pada waktu itu. Zodiak itu kan ada apa saja zodiak itu? Inilah kadang-kadang nggak bisa dipancing, kadang-kadang terpancing. Ada Virgo itu biasanya Agustus. Leo, apa lagi? Gemini, dan seterusnya lah. Ya, antum tahu itu tapi pura-pura. Nah, itu kan sebenarnya kan apa? Rasi ya, rasi namanya. Rasi apa narasi? Bukan narasi, narasi itu orang politik apa pakai? Rasi bintang, bentuknya kan di garis-garis, oh bentuk kuda gitu kan. Garis-garis, oh bentuk Scorpio kan gitu. Jadi ini mereka pelajari, kemudian kalau bergeraknya begini, berarti ada pengaruh dengan nasib manusia yang ada di bumi. Ini yang nggak dibolehkan. Ya, ini ilmu perbintangan, ilmu nujum yang terkait dengan sihir, maka nggak dibolehkan, haram hukumnya, syirik. Nah, Heraklius ini mengetahui ilmu itu sedikit banyak. Jadi ketika dia lihat langit, maka dia tafsirkan langit itu bahwasanya nabi terakhir itu sudah lahir. Ya, nabi terakhir itu sudah lahir. Kemudian dia pun akhirnya minta pendapat, minta fatwa ahli-ahli nujum yang lain se-Romawi. Ternyata mereka mengamati sama. Jadi sepakat, jumhur ahli nujum sepakat bahwasanya nabi terakhir sudah lahir. Itu melalui ilmu perbintangan. Demikian juga melalui ilmu agama mereka. Tapi dalam agama mereka kan hanya memberikan isyarat, tanda-tanda. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka mengetahui Rasulullah, Nabi yang terakhir, itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Artinya kan kalau kita punya anak kan kita persis tahu. Ini anak saya, ini bukan anak saya. Sama dengan istri, kan antum tahu kan, walaupun pakai cadar tahu nggak istri antum siapa, yang mana? Ada pernah salah gandeng. Kalau pernah salah gandeng itu pura-pura aja itu. Maaf bu, salah gitu. Ada demikian, dari bentuk, dari gerak-gerik itu bisa kita tandai
dari matanya bisa kita tandai. Pokoknya kalau melotot, ya itu istri kita lah tuh misalnya begitu kan. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, akhirnya dia mendengar, Heraklius ini mendengar bahwasanya ada orang yang mengaku nabi di negeri Arab. Sementara di Mekah ini kan memang mereka pedagang, umumnya pedagang. Mekah itu nggak ada yang bisa diharapkan. Bertani nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa diharapkan itu adalah berdagang keluar. Makanya ada ayat rihlatas syita'i was saif, di mana orang-orang Arab Quraisy itu berdagang pada masa musim dingin dan berdagang pada musim panas kan. Ila fi Quraisy, nah itu kan. Kan apa surat apa namanya? Al-Quraisy ya. Jadi mereka berdagang. Kalau musim panas mereka dagangnya ke Yaman, mereka dagangnya ke Syam karena musim panas di Syam itu enggak terlalu panas. Kalau musim dingin mereka perginya ke Yaman karena musim dingin di sana enggak terlalu dingin. Itulah ikhwah. Di antara rombongan kafilah, ya kepala-kepala saudagarnya kan di antaranya Abu Sofyan. Dipanggil lah oleh Abu Sofyan, oleh Heraklius, Abu Sofyan. Kami dengar kami begini. Coba kalian ceritakan dulu. Ceritakan dulu, itu bagaimana Nabi yang mengaku di tempat kalian itu. Udah, kemudian sebutkanlah. Ternyata apa yang disebutkan Abu Sofyan itu persis sebagaimana yang mereka yakini. Sampai Heraklius mengatakan, seandainya benar yang kalian bilang itu, demi Allah. Jadi mereka pakai demi Allah. Demi Allah dia akan menguasai tempat aku pijak sekarang. Apa kata Abu Sofyan? Besar sudah masalah Muhammad ini. Raja Eropa juga sudah mulai takut. Begitu. Jadi Abu Sofyan sudah ngerti dalam masalah ini. Heraklius sudah paham. Makanya Heraklius ketika itu mendengar itu, sebenarnya kami sudah tahu bahwasanya Nabi itu sudah lahir. Tapi kami nggak menyangka kalau itu dari Arab. Itulah kira-kira. Kan memang orang-orang ahli kitab kan memang ngancam-ngancam orang Arab. Karena umumnya kan orang Arab yang di Mekah Madinah itu kan memang orang-orang musyrik. Demikian ikhwah. Diancam-ancam, awas kalian nanti. Nanti kalau sudah datang muncul Nabi terakhir, kalian akan kami kuasai. Begitu. Rupanya datangnya di Arab. Salah. Makanya banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Arab nggak mau masuk. Kenapa? Karena sudah salah. Ya, bahasa orang sana kena mental. Rupanya bukan orang Yahudi, rupanya bukan dari kalangan Nasrani. Ternyata dari orang Arab. Demikian, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya ikhwah, Heraklius itu dipanggil ya semua pejabat-pejabatnya di aula, ya di aula mereka. Udah tempat musyawarah. Biasanya kan yang disebut mereka senat biasanya. Senat. Ada senator gitu kan. Udah, kemudian suruh kunci semua pintu. Semua pintu dikunci. Jangan ada dibiarkan terbuka. Setelah dikunci semua, siap gitu kan, selesai. Apa kata Heraklius? Berimanlah kalian dengan Nabi yang datang ini. Niscaya Romawi akan senantiasa jaya. Mendengar itu, bubar semua anggota senat bubar. Lari tunggang langgang, lari, gak mau mendengar, gak mau. Larinya kemana? Ke pintu tentunya. Buka-buka pintu gak ada gitu kan. Gak terbuka. Kemudian kata Heraklius, udah balik. Balik kita duduk, kita bicarakan kembali. Itu menandakan Heraklius itu orang cerdas. Ya memang orang-orang raja-raja dulu pun itu cerdas-cerdas sih. Ya, cerdas-cerdas. Walaupun gak pakai partai, cerdas mereka. Jadi rahimanallahu wa iyyakum. Setelah kembali mereka tenang-tenang, ditenangkan oleh raja. Raja kan memang dia punya wibawa, dia punya talenta, dia pintar menguasai publik, cerdas lagi nih Heraklius. Akhirnya setelah tenang, tadi itu saya itu hanya menguji kesetiaan kalian. Begitu ikhwah. Dari sini jugalah sebagian ulama kita mengatakan tidak semua raja itu bisa ngatur rakyatnya. Ya, kadang-kadang kan mentang-mentang dia seorang pemimpin, kemudian dia dituduh kafir gara-gara apa? Kenapa dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Kan begitu tuduhannya kan?
Dia kan sudah berkuasa. Kenapa nggak berhukum hukum Allah? Ikhwah, jangankan presiden. Yang dia proses pemilihannya dengan presidentil, dengan pemilihan umum dan hanya waktu berkuasa hanya terbatas dan itu pun di bawah di bawah pengawasan, ya. Tidak sama seperti raja. Raja itu kalau dia nggak suka dibunuhnya bisa. Orang rakyat dan negara itu punya dia. Taib. Akhirnya ikhwah, raja saja tidak bisa, apalagi presiden. Jadi kalau dikatakan kafir presiden itu gara-gara dia, walaupun dia seorang muslim tapi karena tidak karena tidak menerapkan hukum Islam, maka dia kafir. Kenapa? Dia kan raja, dia kan berkuasa. Kenapa tidak bisa menerapkan? Ikhwah, itu contohnya Heraklius. Dia ingin tapi nggak bisa kan? Dia ingin tapi nggak bisa. Itu ikhwah. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Taib. Demikian juga Habasyah. Dan saya kira Habasyah, Najasyi itu kalau Heraklius, para ulama berbeda pendapat apakah dia akhirnya masuk Islam apa tidak. Tapi lebih banyak mengatakan dia nggak masuk Islam. Tapi Raja Habasyah yang waktu itu agamanya Kristen, dia masuk Islam. Tapi dia merahasiakan keislamannya. Demikian ikhwah, ya. Karena dia itu seorang pendeta dan dia alim dengan agama Kristennya. Dengan agamanya, dia tahu Injil itu bagaimana. Sehingga ketika dia mendengar dari para sahabat bagaimana Rasulullah SAW, dia sudah yakin ini sebagaimana yang disebutkan dalam Injil. Seperti yang sering kita katakan bahwasanya kita sebut bahwasanya kitab suci itu ataupun para nabi itu, mereka itu mendapat rekomendasi dari nabi sebelumnya dan merekomendasi kepada nabi setelahnya. Itu dia. Nabi Isa, dia direkomendasi oleh nabi sebelumnya, Nabi Musa, dan dia merekomendasi ke nabi setelahnya. Demikian. Makanya ketika dalam surah As-Saff Allah ceritakan, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ketika Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, inni Rasulullah, aku itu adalah utusan Allah. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Membenarkan apa yang aku bawa, itu ada dalam Taurat. Karena kan agama sebelumnya Yahudi dan itu Taurat. Kalian lihat di Taurat, aku itu dibenarkan dalam Taurat. Kemudian wa musaddiqam bi rasulim min ba'di ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan aku merekomendasi menyatakan kebenaran akan datang rasul setelahku nanti namanya si Ahmad. Makanya ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Seperti juga yang pernah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah juga merekomendasi dan ciri-ciri ada nanti Imam Mahdi setelah beliau di akhir zaman. Beliau sebutkan siapa namanya, beliau sebutkan siapa nama bapaknya, beliau sebutkan apa sukunya, sebutkan kondisinya pada saat itu bagaimana. Demikian ikhwan, namanya Abdullah, namanya Muhammad, namanya seperti namaku, berarti Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia berasal dari keturunan Rasulullah. Kemudian saat adanya Dajjal. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan bertepatan nama dia, nama Rasulullah. Bapaknya, nama bapak Rasulullah sama-sama Abdullah. Dan kebetulan juga dari keturunan Rasulullah. Misalnya ini, ada silsilahnya. Terus Dajjalnya siapa? Nah, siapa Dajjalnya? Kan ada timpang kan? Kalau enggak ada Dajjalnya, berarti bukan ente. Gitu aja ikhwah. Demikian. Apa ada diangkat? Adalah ente jadi Dajjal aja ya. Ini bukan skenario. Dajjal itu pun enggak bisa sembarangan. Dajjal itu kalau ada orang yang mati bisa dihidupkannya. Kalau dia pergi satu kampung yang sedang tandus kerontang, kering kerontang. Kalau penduduknya beriman kepada Dajjal, ditinggalkan Dajjal, langsung itu subur. Langsung subur. Bukan tunggu setahun lagi subur. Langsung tumbuh cepat. Langsung hewan-hewannya banyak susunya. Tapi kalau dia datang satu kampung kemudian nggak mau beriman kepada Dajjal, pada saat itu juga kering kerontang langsung. Itu dia, itu bukan sulap, tapi ini kekuatan yang Allah berikan kepada si Dajjal. Demikian ikhwah. Perjalanannya lebih cepat dibandingkan angin. Dan dia hidup 40. Kalau disebutkan 40 apa ini. Kemudian tidak ada satu tempat pun kecuali didatangi oleh Dajjal. Siap-siaplah menciri mendatangi Dajjal. Enggak tahu dia masuk dari simpang Lowok atau simpang. Demikian. Artinya semua tempat didatangi Dajjal. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya.
Jadi kalau dikatakan dia Imam Mahdi, Dajjalnya yang mana? Kan sempat kan ikhwah, ada isu-isu Wak Kribo itu yang dari India, Wak Kribo yang dikatakan Dajjal. Pernah lihat bukunya? Nah itu, sempat kan heboh. Bestseller dia, sempat jualan buku dia rupanya. Alhamdulillah. Demikian. Setelah itu hilang bukunya. Demikian, hanya buat sensasi. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Wak Kribo namanya. Itulah dia. Jadi Raja Najasyi ini ngerti, ini Rasulullah ini betul. Seperti yang disebutkan dalam Injil. Makanya dia beriman. Tapi karena dia seorang raja, dia takut kondisi negara itu tidak kondusif. Akan terjadi pemberontakan. Kalau sudah terjadi pemberontakan akan terjadi yang namanya tumpah darah masyarakatnya. Makanya dia pun Islamnya diam-diam. Demikian ikhwah. Sampai ketika dia wafat, apa kata Rasulullah? Bahwasanya inna akhakum Najasyi mata bi ghairi ardikum. Sesungguhnya saudara kalian Najasyi meninggal bukan di tempat kalian. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat di Madinah itu. Raja Najasyi di mana? Di Ethiopia. Itu yang disebut dengan sholat gaib. Demikian. Ada yang menyebutkan seperti Syekh Albani menyebutkan ini khusus untuk Najasyi. Kenapa? Karena di sana orang nggak tahu kalau dia adalah seorang yang Muslim sehingga nggak ada yang menyolatkannya. Maka disolatkanlah dari Madinah. Demikian ikhwah. Diumumkan kepada para sahabat di masjid bahwasanya teman kita, saudara kita Najasyi meninggal maka kita kumu. Ayo kita bangkit untuk sholat, menyolatkan mayat jenazahnya Najasyi dari Madinah disolatkan. Itu ikhwah rahimallah wa iyyakum. Ini juga dijadikan dalil bahwasanya boleh mengumumkan ada orang yang meninggal. Boleh mengumumkan di masjid. Itu dari antara dasarnya. Ya kalau kita kan biasanya kalau sudah habis subuh, innalillahi. Habisnya assalamualaikum. Nah, biasanya sudah meninggal nih kalau gitu. Kalau sudah begitu intonasinya. Assalamualaikum. Biasanya ada meninggal lah itu. Demikian ikhwah. Itulah dia. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak dibolehkan yaitu cara mengumumkan dengan cara-cara jahiliyah. Baik. Jadi ikhwah rahimallah wa iyyakum, hijrahlah para sahabat ke sana karena nggak tahan lagi di Mekah. Udah. Terus kok bisa ada yang kedua? Di sana mereka mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy itu sudah masuk Islam semua. Senang kan mereka ikhwah. Ya. Ada yang menyebutkan dikarenakan disebutkan dalam surat An-Najm itu di akhir kan ada sujud. Iya kan? Surat An-Najm kan? Demikian ikhwah. Jadi ketika orang-orang Quraisy mendengar surat ayat itu di akhir, mereka serempak sujud. Disadari atau enggak disadari? Demikian. Sehingga sampailah berita ke negeri Habasyah bahwasanya orang-orang kufar Quraisy sudah Islam. Akhirnya mereka pulang. Pulanglah ke Madinah. Ternyata tidak. Akhirnya gimana? Balik lagi, itulah hijrah yang kedua. Demikian ikhwah. Dan di antara orang yang hijrah ke negeri Habasyah adalah Ummu Salamah. Demikian ikhwah. Makanya dia menceritakan gereja. Bagaimana gereja di sana. Ikhwah, kalau di negeri Arab, yang namanya rumah itu kan tidak semewah orang-orang Romawi. Tidak semewah orang-orang Farsi. Ya rumah orang Arab kan petak-petak gitu kan, dibuat dari tanah, demikian. Ka'bah lah yang bagus dibangun. Itu ikhwah. Kalau gereja, Ka'bah itu kan hanya ya ada berhala-berhala. Tapi di gereja itu memang gereja itu dibangun megah. Dari dulu sudah gereja itu sudah megah. Itulah yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Makanya dia karena megahnya gereja di situ, makanya dia cerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang dibangun yang ada di negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Jadi negeri Ethiopia itu memang negeri lama ikhwah. Ya, negeri yang sudah lama. Kemudian ikhwah, apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah? Wa ma fiha minas suwar. Ummu Salamah menceritakan, tadinya Ummu Salamah ini ikhwah, dia pergi ke Habasyah itu dengan suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah. Ya Ummu Salamah pasti suami Abu Salamah. Demikian. Jadi
Mereka berdua pergi ke negeri Ethiopia. Apa namanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terpisahnya Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini kan ketika dia mau hijrah ke Madinah. Di situ terpisahnya. Kan pernah saya ceritakan. Abu Salamah dan Ummu Salamah mau pergi hijrah ke Madinah, dijegat oleh keluarganya Ummu Salamah dan keluarganya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah pergi sendiri. Tinggallah istrinya Ummu Salamah dengan anaknya. Anaknya direbut oleh keluarganya Abu Salamah, rebut-rebutan sampai patah tangannya si Salamahnya. Salamah itu laki perempuan? Nah, laki-laki ya, Salamah itu laki-laki. Tapi antum jangan kasih nama anak laki-laki antum Salamah. Di Indonesia Salamah itu perempuan. Ya. Hani itu nama laki-laki kalau di Arab. Di Indonesia perempuan. Jangan antum kasih nama, siapa namanya? Hani. Cewek, cowok gitu kan. Baik. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, ya. Akhirnya terpisahlah. Baik. Ketika itu Ummu Salamah yang melihat gereja-gereja itu megah dan ada patung-patungnya, ada gambar-gambar, ya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan komentar tentang apa yang dilihat oleh Ummu Salamah. Ulaika idza mata fihimur rajulus salih, mereka adalah apabila meninggal orang-orang soleh, au al-abdus soleh, atau seorang hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan. Mereka, kalau ada orang-orang soleh yang meninggal, mereka akan membangun di atas kuburannya itu sebuah masjid. Wasawwaru fiha tilka suwara, dan mereka buat lukisannya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwah? Ada orang soleh, kemudian mereka buat gambarnya, mereka buat patungnya, kemudian mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Demikian tempat ibadah. Padahal masjid tempat ibadah itu menyembah patung itu atau menyembah Allah? Hah? Menyembah Allah. Demikian ikhwah, menyembah Allah. Tapi tetap dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini kan mirip dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan menyebutkan bahwasanya sebab kekufuran kan sebab umat itu meninggalkan agamanya gara-gara al-ghulu fis sholihin, ya kan? Berlebihan dengan orang soleh. Ini diantara kelanjutan dari pembahasan bab sebelumnya. Di antaranya seperti itu. Kalau kemarin disebutkan bahwasanya terkait dengan patung yang akhirnya disembah, kalau ini terkait dengan kuburan. Jadi kuburan itu dari dulu begitu. Orang-orang mengkeramatkan kuburan. Jadi bukan peristiwa pertama yang muncul semasa alam bertembang, enggak. Semasa sejarah umat manusia, enggak ikhwah. Yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah itu sudah ada dari agama-agama sebelumnya. Demikian ikhwah, sudah ada agama sebelumnya dan itu diberantas oleh para nabi-nabi sebelumnya termasuk Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang tokoh lah di Indonesia dengan sangat berapi-api. Lihat itu, kuburan Utsman dihancurkan mereka, kan gitu ceritanya. Hebatlah pokoknya, berapi-api. Ya bagi yang nggak ngerti, yang penting api-apinya hebat. Demikian, isinya kosong. Demikian, hanya berapi-api saja. Provokator. Demikian. Kalau dia lihat dalil, seharusnya dia nggak seperti itu. Di antaranya dalil ini ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Demikian. Apa dia nggak tahu sabda perkataan Ali bin Abi Thalib, ala aba'atsukum mithla ma ba'atsani Rasulullah sallallahu, tahu mau nggak kalian aku utus sebagaimana misi yang Rasulullah pernah mengutusku, Allah tada'a
qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan biarkan satupun kuburan megah kecuali kamu ratakan. Itu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan misi Wahabi. Kalaupun itu Wahabi, berarti misi Wahabi sama dengan misi Rasulullah. Gak masalah kalau memang sama dengan Rasulullah. Mau bilang Wahabi, Wahobo, terserah. Ya. Kalau keyakinannya sama dengan yang dibawa Rasulullah, apa salahnya? Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kalau memang Wahabi itu adalah orang-orang yang menegakkan tauhid, membawa dakwah Rasulullah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, demikian. Walaupun orang biasanya mengatakan itu untuk untuk intimidasi mental sebenarnya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat Rasulullah, ulaika syirarun khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu apakah mereka enggak baca hadis ini, kita enggak ngerti, atau bagaimana cara mereka mengartikannya. Ya. Kalau kita lihat banyak enggak di Indonesia ini orang-orang pemuja-pemuja kuburan? Banyak ikhwah, kuburan taruh bunga, rangkaian bunga, ketika dia ada di kuburan kemudian dicium-cium bunga, nisannya dicium-cium, kemudian berdoa dia di situ. Demikian. Ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ini misi Rasulullah memberantas ini semua, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, negeri Saudi memberantas ini semua sehingga tidak ada satupun kuburan yang dibiarkan megah. Makanya ikhwah, kalau kita lihat di Google kita cari Baqi Gharqad, Baqi, kuburan Baqi zaman-zaman dahulu, itu banyak kibabnya, banyak kubah-kubahnya loh. Ya. Kubah-kubah putih memang dibuat. Karena ini kuburan Utsman, ini kuburan fulan, itulah. Banyak kubah-kubahnya seperti masjid. Itu dulu. Sekarang kan enggak ada, alhamdulillah. Demikian ikhwah. Itu misi siapa? Bukan misi Saudi Arabia, bukan misinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya kita lihat kuburan raja mereka gimana? Biasa aja. Sama dengan masyarakat yang lain. Coba seandainya lah itu dibolehkan, meninggallah kayak Salman ini. Tentu saya kira lebih hebat lagi masjid dibuatkan untuk dia kan. Kuburan dibuat megah, marmer. Mungkin batu pualamnya didatangkan dari Itali. Demikian. Ditambah dengan lu'lu' wal marjan. Kan begitu kan. Kenapa? Dia raja. Negara itu punya dia. Demikian ikhwah. Tapi kan karena tauhid yang kuat, akhirnya raja-rajanya ya seperti itu coba. Demikian ikhwah. Raja-raja seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak dikarenakan keimanan, ikhwah, maka enggak seperti itu kuburannya. Namanya pun enggak dibuat. Bayangkan. Kita rasanya kalau kuburan emak kita enggak dibuat nama, rasanya kok semananya ini. Iya. Emak kita Kepler pun enggak, RW pun enggak. Demikian. Tapi kita enggak rela enggak dibuat namanya kan. Demikian. Gimana kira-kira? Itulah kita. Minimal paling enggak ada namanya lah. Kapan wafatnya, kapan lahirnya, ada namanya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, kan gitu kan? Makanya kalau antum punya anak bingung mencari nama, pergi aja ke kuburan, banyak nama di situ. Banyak nama di situ, banyak stok nama di situ. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Yang seharusnya memang enggak boleh ditulis nama, karena itu memang wakaf dan itu pembahasannya beda. Pembahasan itu khusus masalah fikih kuburan. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ya kemudian ikhwah Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan fa'haula'i jama'u baina fitnatain. Mereka itu telah mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatut tamasil. Fitnah kuburan dan fitnah patung. Ya, patung. Makanya kita lihat kan sebagian gereja ada patung Yesusnya. Ya minimal itu ada gambar Yesusnya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di sini enggak ada keterangan seperti di sini.
Mereka disifati oleh beliau sebagai sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk karena mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Oh iya, ini dia. Ya. Yaitu ibadah, membangun ibadah, yaitu membangun tempat ibadah di atasnya dan membuat patung-patung. Membangun tempat ibadah di sana, ya, dan membangun patung-patung. Berbeda naskah ini dan ini. Di sini faula ijma'u bainal fitnain. Mereka itu telah menggabung dua fitnah, fitnatul kubur dan fitnatul tamasil. Fitnah kubur dan fitnah patung. Kalau di sini disebutkan mereka buat dua kesalahan sekaligus, memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah dan atasnya membuat patung-patung. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian walahu ma anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, lamma nuzila bi Rasulillah SAW, ketika datang menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutup wajahnya dengan kain. Kemudian fa idza irtamma biha kasyafaha. Apabila beliau lemas, beliau buka. Kan biasa kan kalau kita selimutan dingin gitu kan sampai kepala, nanti setengah jam kemudian lemas, buka kan gitu kan. Sama seperti ini. Demikian. Jadi ketika beliau mulai lemas, beliau buka. Kemudian faqala wa huwa kadzalik, dalam kondisi seperti itu beliau mengatakan, berfirman, la'anallahu 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u. Beliau mentahdzir, mewaspadai apa yang mereka lakukan. Walaula dzalika la ubriza qabruhu. Seandainya tidak ada larangan ini, tentunya kuburan Rasulullah itu sudah dibangun habis, diperlihatkan. Kuburan Rasulullah itu ikhwah, kuburan Rasulullah, kalau kita lihat di beberapa penjelasan, lantai depan itu kalau kita masuk dari Babu Salam, kalau sana kiblat Babu Salam, keluar nanti ke Babu Waqi, karena nggak boleh balik, dia harus terus, ya kan? Demikian ikhwah, di Babu Salam keluar di Babu Waqi. Kemudian ikhwah, dari lantai itu lantai kubur Rasulullah itu ada semeter itu ke bawah, sekitar semeter. Karena yang di luar sudah timbun, tambah, jadi akhirnya kan tinggi jadinya. Jadi ada semeter ke bawah. Disitulah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, awalnya dibuat dindingnya itu hanya dinding rumah Rasulullah. Karena Rasulullah itu wafat di rumah Aisyah, dan para nabi itu dikebumikan di tempat dia wafat. Para nabi dikebumikan tempat dia wafat. Taib, dibuatlah. Tadinya hanya kuburan Rasulullah dan Aisyah tinggal di situ. Jadi di rumah Aisyah itu ada kuburan Rasulullah. Tapi biasa aja beliau, hidup biasa. Kemudian meninggal Abu Bakar, diletakkan di sampingnya. Meninggal Umar, akhirnya dibuatlah batas. Ya, kenapa? Umar itu kan bukan mahram. Sampai seperti itu ikhwah. Mereka menjaganya. Ya, kalau Abu Bakar mahram, ayahnya. Rasulullah, suaminya. Umar kan bukan siapa-siapa. Akhirnya dibuatlah dinding pemisah antara rumah Aisyah dengan kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Demikian ikhwah. Kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha wafat, dibuatlah dinding kedua. Buat dinding kedua. Dah. Dindingnya itu ikhwah tidak ada pintu dan tidak berjendela. Begitu. Bukan ada pintu yang harus bisa dibuka. Kan pernah kita lihat, saya pernah lihat di video ketika datang presiden, waktu itu presiden bukan Tajikistan. Presiden Bosnia. Kan pimpinannya kan sekarang orang muslim kan?
ya kan? Yang jenderal itu. Nah, ketika dia datang ke sana, itu dibukakan pintunya, dibukakan semuanya, nampaklah kuburannya. Kuburan Rasulullah itu diselimuti dengan kain hijau. Itu hak ikhwah. Ya, gak ada pintunya kubur Rasulullah itu. Gak ada pintunya dan gak ada jendelanya. Bagian atas tutup mati. Gak ada jendelanya, gak ada pintunya. Demikian. Dah, itu dinding kedua. Dinding ketiga dibuat masa Umar bin Abdul Aziz. Dibuat dinding ketiga, tapi bagian belakangnya dibuat begini, lurus. Bukan peta, tapi dibuat runcing. Supaya apa? Supaya orang gak ada sholat di situ, menghadap kuburan. Karena setelah itu masuk kubur Rasulullah dimasukkan ke dalam perluasan Masjid Nabawi. Makanya dibuatlah dinding bagian belakangnya dibuat begini. Nah, supaya nggak ada orang-orang sholat di situ. Kalau dibuat datar seperti gini, orang kan sholat di sini. Ya. Depannya kubur Rasulullah, maka dibuatlah runcing begini. Demikian ikhwah. Jadi segi berapa itu? Segi 45 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5, segi 5. Demikian ikhwah. Ditambah satu sisi lagi. Itu dia ikhwah rahimanallah. Barulah terakhir itu dinding yang kita lihat itu yang jerjak-jerjak. Nah, itu yang terakhir. Dan dinding yang sebelumnya itu dilapisi dengan kain. Makanya kalau kita ngintip bisa. Tapi yang nampak dinding yang ketiga. Iya, kainnya itu. Bisa ngintip. Kalau pas polisinya lagi ngelengos gitu kan. Nampak gitu. Kalau ketahuan, tok katanya. Gitu kira-kira. Ada demikian ikhwah. Jadi nggak nampak kubur Rasulullah. Jadi kalau dia mengatakan disilahkan nengok kubur Rasulullah, kemudian terbukalah kubur Rasulullah, kemudian ada kain diselimuti kain hijau, nggak ada ikhwah, nggak ada seperti itu. Demikian ikhwah, nggak bisa masuk, nggak ada yang bisa masuk. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi pada saat itu, ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tutup wajahnya, kalau beliau lemas beliau buka lagi, beliau katakan bahwasanya la'ana Allah al yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, yang telah menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Demikian ikhwan. Banyak enggak di dunia ini masjid kaum muslimin ada kuburannya? Banyak sekali. Terutama ikhwah kalau di Indonesia ini biasanya masjid-masjid lama, masjid-masjid Melayu lama, itu biasanya ciri-cirinya pertama di samping sungai. Makanya kita lihat masjid-masjid lama di Sumatera Utara ini rata-rata pinggir sungai. Dari mulai Tanjung Pura, lihat masjid rayanya itu pinggir sungai. Masuk Stabat, ya kan? Samping sungai juga itu, Stabat. Masuk Binjai di mana? Ada? Nggak ada ya? Binjai nggak ada. Masuk Medan, mana? Masjid Raya, Masjid Arab, nggak masuk, belum dibuat tuh Masjid Arab. Masjid Bengkok, samping sungai. Ada sungainya? Oh, iya. Itu termasuk masjid lama ya? Lebih lama dengan masjid raya. Taib, Masjid Bengkok, kemudian Masjid Belawan ada kan? Nah, rata-rata kan ada kuburan-kuburannya. Ikhwah, itulah dia. Kalau antum ke Turki, hampir rata masjid itu ada kuburannya, dan masjid-masjid lama itu kuburannya bagus-bagus tuh kuburannya, rapi-rapi kuburannya. Demikian. Di Indonesia kan kuburannya ada nisannya gitu. Ini enggak, bagus-bagus kuburannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Negara Utsmaniyah waktu itu enggak masalah, enggak mempermasalahkan masjid yang dibangun di sampingnya kuburan. Seperti kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, meninggalkan di Turki, di Istanbul. Sebelahnya itu masjid. Orang lebih banyak ke kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari ketimbang masjidnya. Itulah ikhwah. Biasanya kalau Turki itu ke sana. Melihat ya rekam jejak para sahabat lah gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Hanya kita enggak menganjurkan untuk sholat di sana. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Berarti kan ini mengikuti
sunnah-sunnah orang-orang sebelum Islam. Demikian. Dan Rasulullah tidak menyukai. Karena apa? Ini membuka peluang apa? Kesyirikan. Dan memang kan kita lihat bagaimana akhirnya Yahudi, bagaimana akhirnya Nasrani. Kan akhirnya mereka menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Orang Yahudi juga begitu, Uzair anak Tuhan. Karena apa ikhwah? Karena saking kagum, saking sayangnya itu. Makanya melihat seperti ini Rasul sudah sebutkan wanti-wanti, la tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjangku sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibnu Maryam. Beliau juga katakan, la tattakhidu qabri wasanan aidan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Id itu orang berulang berkumpul. Coba sekarang, ada nggak orang berkumpul tiap tahunnya di kuburan? Ada, tapi namanya nggak id, dibuat haul. Demikian. Makanya kalau kita lihat ada haulnya, kalau di sini dia apa? Besilam. Demikian juga kuburan-kuburan Wali Songo, itu ada haulnya. Dan ketika haul itu ramai memang kumpul. Dan bukan hanya Indonesia, dari mancanegara datang. Malaysia, Brunei. Demikian ikhwah, mereka juga suka yang gitu-gitu. Itu ikhwah. Itu kenyataannya. Padahal ini dibasmi oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nantilah kita lanjutkan ya kisahnya, hadisnya karena belum selesai. Karena ini hujan, sampai jam 9 aja. Nah demikian ikhwah. Ya. Kasihan antum kan becek-becek pulang nanti. Demikian ikhwah. Ada yang mau bertanya silakan. Di 0813 600 600 61 silakan. Orang yang memberi hutang dapat pahala setiap harinya senilai yang dihutangkan. Hutang ditagih namun yang berhutang belum bisa bayar. Sampai yang mengutangin marah. Dalam kondisi seperti ini apakah yang menghutang tersebut masih mendapat pahala? Seperti hadis di atas. Insya Allah masih. Ya, insya Allah masih. Karena awalnya kan memang dia tulus untuk mengutangkan. Kalau dia nggak tulus, dari awal sudah nggak dapat. Jadi dari awal tulus. Artinya hutang itu kan memang ikhwah kemungkinannya satu pulang sesuai dengan jumlah nominalnya. Kedua atau pulangnya kurang. Ketiga apa? Tak pulang. Itu dia. Untung nggak boleh. Untung nggak boleh. Kalau untung sudah riba dan dia dosa besar. Itulah 3 resiko orang yang memberikan hutang. Apa tadi yang pertama? Berkurang. Yang kedua? Pulang. Pulang sebagaimana nominalnya. Yang kedua? Berkurang. Ketiga? Nggak pulang sama sekali. Demikian ikhwah. 3 ini. Jadi nggak ada cerita untung. Memang hutang itu dalam Islam itu syariat yang memang sosial. Nggak ada yang namanya keuntungan. Demikian ikhwah, walaupun memang Rasulullah katakan rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang itu yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menyelesaikan hutang. Misalnya antum hutang dengan saya 10 juta, antum pulangkan 20 juta. Kan senang saya kan? Apalagi yang saya tanya nanti biasanya? Kapan hutang lagi? Gitu. Begitu. Tapi dengan catatan tidak boleh ada. Makanya dia akan dapat pahala itu apabila dia tulus membantu. Gara-gara yang berhutang tak bayar-bayar, akhirnya dia marah. Ya, marah. Marahnya kan karena nggak bayarnya, bukan karena dia telah tidak ikhlas dalam memberikan hutang, kan bukan begitu. Makanya ikhwah rahimanallah, ada 2 pendapat para ulama tentang masalah apakah ketika seorang yang tadinya melakukan sebuah kebaikan ikhlas, kemudian sudah selesai baru jadi riya. Misalnya nih, dia umroh atau haji, udah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sedikit banyak kan pasti ada foto-foto juga.
Ya kan ada foto ketika payungnya kembang, ketika kubahnya geser. Nah, itu kan. Kadang-kadang di pintu Umar bin Khattab ke Masjid Nabawi tetap ada ikhwah. Hanya memang gayanya gaya orang soleh lah, nggak begini gitu kan, nggak gitu. Demikian. Jadi ini kan biasanya hanya untuk dokumentasi keluarga, lihat-lihat inilah dulu abi, umi segala macam gitu kan. Demikian. Mungkin karena dia aktivis sosmed kan, setahun kemudian kawan-kawannya pada mengupload ini dulu, alhamdulillah saya pas di Baki, ini saya Gunung Uhud, ini saya pas di Masjid Kuba, begitu kan. Dia pun dalam hatinya bisikan setan tuh, buat emang dia aja yang punya, kamu kan juga punya, gitu kan. Akhirnya diuploadnya lah yang gambar-gambar yang sudah dia, foto-foto yang sudah dia simpan selama setahun, gak ada orang yang tahu kecuali keluarganya aja, diupload lah. Alhamdulillah nikmatnya sholat di Masjidil Haram. Wah, gitu kan. Ternyata dia ada ngambil foto berdoa menghadap kamera, belakangnya Ka'bah. Seharusnya kan dia menghadap Ka'bah. Kalau dia menghadap Ka'bah kan berarti mengunggungi kamera, kan nggak nampak dia. Demikian, akhirnya kan terpaksa mengunggungi Ka'bah, menghadap kamera. Jadi gimana caranya? Kalau dia kameranya di depan Ka'bah, berarti belakangnya kan nggak ada Ka'bah nampak. Nah, demikian ikhwah. Jadi kan makan buah si malakama jadinya. Ada yang ini, ada yang dari samping. Dari samping. Akhirnya Ka'bah di samping jadinya. Kan nggak mungkin begini kan doanya. Taib. Muncullah. Akhirnya dipuji orang. Akhirnya pun muncullah riyanya misalnya. Tapi awalnya dulu ketika dia beribadah, umroh atau haji, itu ikhlas. Tapi belakangan riyanya. Ini bagaimana ikhwah? Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Apakah ibadah yang lama itu rusak gara-gara riyanya ataukah tidak? Demikian. Yang rajih bahwasanya karena di awalnya memang dia sudah enggak riya, ikhlas, ya. Dia ikhlas, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas. Terus gimana dengan riya belakangan? Riya belakangan dia berdosa, tapi tidak mempengaruhi nilai ibadah sebelumnya. Nah, itu sama dengan tadi insya Allah. Awalnya kan dia ikhlas membantu. Ya, ikhwah kalau ada orang datang berhutang, itu kan lisannya memang lisannya sangat manis, semanis madu rimba tualang itu ikhwah. Iya. Nah, dia kan jadi pedasnya kan sudah proses berikutnya. Ya kan? Dia kan biasanya prosesnya itu kan proses peminjaman, ngelobi, berhasil. Itu seperti proses pengiriman apa? Pengiriman ekspedisi. Dapat, kemudian merayu, dapat, pamit, itu kan masih sopan-sopan tuh masih. Dapat, merayu, itu masih pamit, jazakallah khairan Pak ya, barakallah fiik, ya sama-sama, wafika barakallah, masih bagus itu. Insyaallah. Begitu hilang dari pandangan, nah, itu mulai berubah nanti ketika ketemu berikutnya. Assalamualaikum, salam. Macam nggak ada cerita, macam nggak ada cerita. Itu pun masih mendingan, dia itu masih ketemu, ada yang nggak ketemu setelah itu, habis itu. Maka ada sempat yang mengatakan ada dua makhluk yang bisa hilang tiba-tiba. Satu jin, satu lagi yang punya utang. Bisa hilang tiba-tiba. Demikian. Udah. Jadi ada yang memang ketika dia mau bayar nggak sanggup dia kasih tahu. Ada yang diam-diam saja. Diam-diam saja seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa antara dia dengan orang yang berhutang, yang berhutang. Ditagih, ada yang ditagih minta maaf, ya. Ada yang ditagih malah marah-marah, segitu aja pun ditagih-tagih, begitu. Sabarlah, nggak percaya lagi dengan saya, gitu-gitulah ikhwah. Ya kadang-kadang yang memberikan hutang ini kan kalau dia nagih-nagih terus kan bosan ikhwah. Ya udahlah, ikhlas, gitu. Tapi macam nggak rela ikhlasnya. Jadi redo, rela tapi dongkol. Redo dia, bukan redo, rela tapi dongkol. Ya sudahlah daripada asyik bermasalah dengan mengagih hutang, akhirnya dibiarkan. Dia anggap ikhlas walaupun dalam keadaan marah. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahalanya. Karena dari awal juga niatnya kan untuk menolong. Demikian ikhwah. Tapi kalau antum memberikan hutang dengan niatan, mana tahu nanti awak juga butuh bisa hutang ke dia. Nah, itu berarti nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Tapi umumnya orang yang memberikan temannya hutang, umumnya ikhlas. Umumnya kalau hutang ya, karena risiko 3 tadi itu. Ya, karena risiko 3 gitu. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada yang mau nanya langsung?
Jadi dia dapat pahala insya Allah. Oh banyak rupanya yang masuk nih. Ustadz, bagaimana kuburan Nabi dan sahabat yang ada di Mekah? Yang ada di Mekah. Karena ada Ustadz kondang yang mengatakan kuburan Nabi dan sahabat di Mekah sama dengan masjid. Sehingga boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan Aisyah sholat di rumah yang ada kuburan Nabi Abu Bakar. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Pertama, tidak ada kuburan Nabi di Mekah. Demikian, ikhwah pernah di kapan ya, di sebuah instansi pemerintah, saya membahas masalah ini. Ya, masalah kuburan yang di masjid. Temuan ada bapak-bapak senior lah, jenggot ini putih. Ustadz salah loh, kok salah? Di Masjidil Haram pun ada kuburan. Loh, di mana, sebelah mana Pak? Saya mikir, udah berapa kali kita ke sana nggak ada jumpa. Mungkin bapak ini ada ekspedisi khusus gitu kan, melacak para nabi. Di pinggir, di dekat Ka'bah Ustadz. Yang mana itu Pak? Makom Ibrahim. Oh, Masya Allah. Ini serius loh. Ini true story ini. Ya. Makam Ibrahim Ustadz. Ustadz tahu kan arti makam? Oh, saya dalam hati, ya Allah. Dalam hati saya tuh, jenggot panjang. Agak gerutu juga. Pak, itu makom, bukan makam. Dijelaskan, itu makom, itu tempat injakannya Nabi Ibrahim ketika batu injakan Nabi Ibrahim ketika tempatnya beliau berdiri ketika bangun Ka'bah. Begitu. Jadi ikhwah, nggak ada di Masjidil Haram itu kuburan Nabi. Sebelah mana ikhwah? Di sebelah mana coba? Antum pernah lihat? Atau pernah dapat isu? Nggak ada di Masjidil Haram. Di kota Mekah, ya kota Mekah jelas ada lah. Ma'la itu kan tempat kuburan kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun yang namanya yang namanya kuburan Rasulullah SAW di rumah Aisyah, ikhwah, dikarenakan apa? Pertama, ketentuan syariatnya bahwasanya apa? Bahwasanya para nabi itu dikebumikan di tempat dia meninggal. Udah. Jadi kuburan beliau itu sudah jadikan kuburan, tempat kuburan, dibagi dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi separuhnya kuburan, separuhnya lagi sudah jadi rumah. Hanya memang tidak dibatasin awalnya. Kemudian Abu Bakar. Taib. Ketika Abu Bakar dikebumikan di sana. Terus siapa yang hidup pada zaman itu? Banyak para sahabat senior-senior. Tidak ada seorang pun yang komplain. Seandainya itu satu hal yang terlarang, pasti komplain. Ya, pasti komplain. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika meninggalnya Umar bin Khattab, masih banyak para sahabat senior. Ahlul ahdi halli wal aqdi, ahlul ahdi wal Pokoknya ada 6 sahabat ini yang memang ditunjuk sebagai ahli syura untuk menunjuk khalifah. Si hidup pada waktu itu. Dan Umar bin Khattab sebelum meninggal, dia minta izin kepada Aisyah kalau dia nanti meninggal, dia mau ikut dengan 2 temannya, sahabat karibnya. Dan akhirnya kebumikan. Jadi kalau ke sana kiblatnya berarti gini ya, kuburan begini nih. Berarti di mana kepala Rasulullah nih? Sini kan? Sini. Dah. Kuburan Abu Bakar sini. Kuburan Umar di sini. Demikian. Jadi nggak jauh-jauh. Bukan semeter. Kalau semeter di sini berarti kan gitu jadinya. Ini dekat-dekat aja. Begini. Nah, begini. Jadi kalau kita pergi ziarah kuburan Rasulullah, itu kan ada 3 blok. Jaring-jaringnya itu apa namanya? Jerjak. Jerjaknya itu kan ada 3 blok. Ya kan? Blok yang kita mengucapkan salam itu di blok yang di tengah, bukan blok yang di kanan dan yang kiri, tengah-tengah. Ada bacaannya di situ, lebih mudah kan. Demikian ikhwah. Terus kenapa kok bisa seperti itu? Ikhwah, itu tidak termasuk Masjid Nabawi. Demikian ikhwah. Kenapa? Sudah dipagar berapa lapis pagarnya untuk mengantisipasi terjadi kesyirikan. Demikian ikhwah. 1. Yang kedua, jangan samakan Masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Masjid Nabawi sekali sholat kita di situ sama dengan
1000 sholat. Demikian. Yang ketiga, itu bukan itu kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang terjaga kan, kuburan Rasulullah SAW terjaga dari berbagai macam kesyirikan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi nggak ada masalah sampai saat ini. Pernah nggak antum lihat isu bahwasanya di kubahnya Rasulullah atas itu ada benda yang terlihat seperti orang kesambar petir katanya. Ada pernah begitu, ikhwah? Ternyata setelah di zoom dekat, bukan, itu memang seperti tangga. Lah, katanya ini orang Wahabi kesambar petir katanya. Karena naik kubahnya Rasulullah SAW. Macam-macam lah ikhwah. Macam-macam. Kan tuh sempat dulu buat isu bahwasanya tanduk setan. Di Indonesia bulan apa tanda simbol masjid gimana bulannya? Minggir gini kan? Minggir gini. Ya, miring dia gini. Kalau di Saudi gimana? Ke atas. Jadi orang-orang yang on ini datang ke Saudi. Wah, tanduk setan ini katanya. Tengoknya semua betul tanduk setan muncul di Saudi Arabia. Tanduk setan begini, karena begini dia. Begini, enggak begini. Karena dia taunya di Indonesia begini, samping, ini ke atas, tanduk setan. Bahwasanya Dajjal akan muncul di antara dua tanduk setan. Saudi tanduk setan. Semua masjidnya pakai tanduk setan katanya. Itulah cok gali coknya. Dicocok-cocok kan. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kita pulang atau masih pertanyaan? Pulang. Jujur kali Masya Allah. Emang enak jemaah-jemaah yang jujur-jujur ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.